إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخيرا تنبيها لنا ولكم جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-Nya yang senantiasa menjadi zikir di lisan nabi-Nya dan diajarkan kepada umatnya, itulah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan penghayatan bahwa semua kesempurnaan, semua kekuatan, semua kebajikan, semua keindahan dan semua hal yang tanpa cacat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk yang berhak untuk mengakui kesuksesan dirinya itu adalah miliknya. Tetapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang kelak ketika dia menghadapnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kata alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus-menerus diberikan kepada kita tanpa henti hingga hari ini. Di antara sekian banyak dan jutaan nikmat yang tak mungkin lagi kita hitung jumlahnya itu, ada satu nikmat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan di dalam hati sanubari kita, yang dengan itu kita punya energi untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid Allah yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam, di hari terbaik ini, yaitu hari Jumat, yang tidak lain tujuan kita adalah untuk meletakkan kening-kening kita masing-masing, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, akhir-akhir ini fenomena yang kita alami pada akhir-akhir ini sepertinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 65.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk memberikan kepada kalian ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah Allah yang sanggup memberikan azab kepada kalian dari atas kepala kalian. Adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, juga sanggup memberikan azab kepada kalian dari bawah kaki kalian. Aw yalbisakum syi'a, dan juga Allah memberikan azab kepada kalian ketika kalian satu dengan yang lain saling bertengkar, satu dengan yang lain saling berselisih, satu dengan yang lain saling bertikai, golongan satu dengan golongan yang lain. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan akhirnya terjadi pertempuran atau pertikaian bunuh-membunuh di antara kalian. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ayat-ayatnya, memperlihatkan ayat-ayatnya, la'allahum yafqahun, agar mereka semuanya memahami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ada siksaan yang Allah datangkan dari atas kepala kita, angin topan. Angin topan, kemudian hujan yang cukup deras sehingga membanjiri negeri kita. Kemudian wabah yang terjadi juga di antaranya, dan akhirnya kita mengalami kesulitan itu. Aw min tahti arjulikum, Allah juga mendatangkan azab dari bawah kaki kita seperti gempa bumi, dan itu sudah dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga memberikan siksaan berupa pertikaian di antara kita. Di antara kita terjadi kelompok-kelompok kecil, bahkan kaum muslimin. Ayat ini oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya kitab Al-Munir dijelaskan, innahu ahadun lil muslimin wal kafirin. Sesungguhnya ayat ini juga umum diperuntukkan untuk kaum muslimin dan kaum kafirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, Allah menggambarkan bahwa siksaan itu di dalam kehidupan kita juga terjadi. Kadang-kadang terjadi pertikaian dan sampai terjadi pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Ketika semuanya itu kita alami dalam kehidupan kita, dan itu akan menjadi azab jika kita mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita, jika itu menimpa kaum muslimin dan menimpa kita semuanya, itu bisa berubah dari kata azab menjadi musibah. Dan musibah itu bisa ada hikmah di balik hal yang terjadi itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan kunci jawaban dari semuanya itu, agar kita bisa menerimanya dengan kesabaran, agar kita bisa menerimanya dengan as-samdiyah, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabat musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa saja yang Allah timpakan dari sebuah musibah, baik itu di muka bumi dan juga apa saja yang menimpa dirimu wahai kaum muslimin, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari semuanya itu. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likai la ta'sau, semuanya itu terjadi agar kalian tidak merasa putus asa dari apa yang hilang dari kalian. Janganlah kalian berputus asa dari apa yang gagal di antara kalian. Janganlah kalian berputus asa dari sesuatu yang kurang di antara kalian. Janganlah kalian berputus asa dari musibah yang menimpa pada kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kalian merasa gembira dengan berlebihan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sedih dan gembira harus selalu ada dalam kehidupan ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Abbas, oleh Ikrimah, dia berkata, "Laisa min ahadin illa wa huwa yuhsinu wa yafrah, walakinnal mu'min yaj'al musibatahu sabran wa ghanimatahu syukran." Laisa min ahadin, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, illa wa huwa yuhsinu wa yafrah, kecuali dia harus merasakan sedih, kecuali dia juga harus merasakan gembira. Walakinnal mu'min, akan tetapi orang beriman, yaj'al musibatahu sabran, dia akan menjadikan musibahnya itu adalah kesabaran. Wa ghanimatahu syukran, dan karunia, kenikmatan, kelapangan yang dia peroleh menjadi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita meminta kepada Allah kebaikan yang ada dalam diri kita. Tapi ingat, kadang-kadang Allah memberikan kebaikan itu bukan dari sisi materi yang kita cari, bukan dari sisi materi yang kita minta kepada Allah, tapi Allah memberikan kebaikan dari hati kita. Allah inginkan kita kesabaran, maka Allah berikan musibah itu. Juga menimpa kepada orang yang diberikan kelapangan. Karena Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mendefinisikan musibah itu adalah kulla syai'in yusibu al-insana min khairin aw syarr. Segala sesuatu yang menimpa kepada diri manusia, baik itu baik ataupun buruk, itu hakikatnya adalah musibah. Segala sesuatu yang menimpa kepada diri manusia, baik atau buruk, itu hakikatnya adalah musibah. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dituntut konsekuensi. Jika musibah itu berupa kemalangan, jika musibah itu berupa kepahitan, jika musibah itu berupa kesedihan, maka konsekuensinya orang beriman itu harus mendatangkan kesabaran di dalam hatinya. Jika musibah itu berupa kelapangan, maka orang beriman itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min, in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar." Sungguh menakjubkan sifat dan karakter orang-orang beriman itu. Jika dia diberikan kebahagiaan, kesenangan, maka yang datang dari dirinya adalah kesyukuran kepada Allah. Dan jika diberikan kepadanya musibah dan kemalangan, dia akan sabar, dan kesabaran itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan dua modal sabar dan syukur ini, insya Allah kita akan mengalami atau menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja. Karena musibah yang menimpa diri kita akan punya nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu kemalangan, istimewa di hadapan Allah karena kita berikan kesabaran. Ketika musibah itu berupa kebaikan dan kesuksesan,
maka itu akan baik di sisi Allah, karena kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang menempatkan nikmat-nikmat yang datang dari Allah itu untuk lebih banyak dipergunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sifat dan karakter ini telah menguncang di dalam hati kita sehingga kita tidak akan mendapati kesulitan dalam kehidupan ini, karena semuanya itu hakikatnya adalah ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengalami dan menjalani ujian ini dan dinyatakan lulus di hadapan Allah sampai kita kembali kepadanya dan dinobatkan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, ittaqullaha yarhamkumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal maliku tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelemahan kami. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakan kepada kami keberkahan darimu, rahmat darimu yang menghiasi kehidupan kami, yang menghiasi diri kami, yang menghiasi keluarga kami, yang menghiasi anak cucu kami. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakan kepada kami anak cucu yang bisa meneruskan akidah kami, akidah tauhid-Mu ya Allah, akidah la ilaha illallah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak cucu yang masih terus membawa tauhid-Mu, sehingga kelak kita di hadapan-Mu derajat kami menjadi tinggi karena mereka, sehingga kelak ketika kami tidak ada, ibadah kami masih terus berlangsung karena anak cucu kami yang membawakan akidah itu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni semuanya, ampuni seluruh kaum muslimin, berikan rahmat bagi mereka, satukan kaum muslimin agar mereka menjadi kuat dan menjadi penolong agama-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.